Oke, assalamualaikum Angkers. Malam ini kami kedatangan tamu istimewa nih, Mas Joykal. Welcome, brother. Thank you. Oke. Welcome, Mas. Mas Joykal ini YouTuber horor itu, dan followernya, subscribernya luar biasa. Udah legend sih. Mas Marcel juga, Mas Marcel yang di Semarangker bersama kita jelajah. Jadi malam ini kita nyantai aja, Mas Joy. Kita pengen ngobrol kan gini nih. Kita ini kan sama-sama penjelajah tempat angker. Enggak sih, jenengan senior sih. Dari zaman purba soalnya. Dari tahun berapa, Pak? Sebenarnya kalau Semarangker berdiri 2007. 2007. Itu berdirinya. Apakah sudah lahir? Saya dapat belum. 2007 kita berdiri Semarangker, tapi sebelum berdiri juga kita udah jelajah. Gitu. Sudah hobinya. Sudah hobi. Jadi konten-konten horor itu kan sekarang banyak yang kadang non sewu. Mereka kadang demi rating, demi AdSense, akhirnya konyol. Misalnya kayak kuntilanak dikarungin, ditelanjangin, itu kan sudah Pocong dilempar. Sudah kalau buat kami itu hal yang menggelikan gitu kan. Nah, Mas Joy, saya senangnya ya udah dia real, hanya jelajah real gitu kan. Dan mungkin saraf takutnya Mas Joy itu udah hilang. Dia udah nggak punya sel takut, udah nggak ada gitu loh. Jadi beliau jalan tuh nggak takut. Makanya kalau debt collector mau nagih juga percuma. Debt collector juga nagih nggak. Kalau itu aku takut. Oke, Mas Joy ada Mas Joy dan Mas Marcel. Kita ngobrolin aja pengalaman kita jelajah. Pengalaman jenengan bikin konten ke tempat yang angker ya, kosong terbengkalai. Kalau kami Semarangker sebenarnya bilang tempat angker itu sebenarnya di mindset kita. Itu kan di mindset kita. Kalau orang-orang kan kadang asal terbengkalai, semaknya banyak, rimbun dikatakan angker. Padahal enggak juga, tempat yang bersih aja, bahkan di rumah Anda sendiri, Anda kadang sok perindang-perinding, di kantor sendiri perindang-perinding. Jadi mindset saya bilang ya, mindset yang kadang-kadang divisualisasikan oleh bangsa yang mereka sudah ada sebelum manusia diciptakan, bangsa jin. Nah, bangsa jin itu kadang juga saya bilang licik gitu ya, licik. Jadi dia bisa memvisualisasikan Apa yang kita pikirkan? seperti apa yang kita pikirkan, kita takutkan. Makanya kami lebih suka sebelum jelajah ya kita, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda ucapkan, apa yang ada di hati Anda harus balance, seimbang. Jangan sampai di mulutnya, wah Tuhan mau menjaga, aman, tapi di hati Anda jangan, di pikiran Anda kok kek, akhirnya bener-bener ada sesuatu yang menakutkan. Sampai rumah anaknya nangis, wah gara-gara tadi. Sampai rumah kerumpiak, wah jangan-jangan padahal bisa jadi tikus, bisa jadi cicak. Nah, di Semarangker ini Mas Joy, kami menyikapi yang gaib itu secara smart and wise, cerdas dan bijak. Toh kalau tidak bisa di logika, ya sudah, itu kebesaran Tuhan, kami bilang gitu. Nah, kita bagi cerita nih Mas Joy, pengalaman jenengan, hal yang sampai sekarang nih kadang masih bikin inget, merinding waktu itu, takut gitu. Pengalamannya Mas Joy yang atau hal yang di luar nalar logika, kejadian apa gitu. Udah tahu apa mau tanya lagi? Tanya Mas. Iya tanya Kan dong. pemirsa belum ada yang tahu. Belum tahu. Ya. Sudah pernah cerita cuma lupa waktu itu. Berarti nggak subscribe aku. Subscribe dong. Bercanda. Jadi tempat yang menurutku yang bikin aku sampai mau pingsan itu di RSK Tayu Pati. Itu belum ada yang ngalahin legend itu. RSK Pati Tayu. Sebenarnya aku pengen banget ke situ lagi gitu kan ya. Walaupun aku sedikit berpikiran tempat itu mungkin nggak angker lagi ya, nggak seangker dulu maksudnya. Iya betul. Tapi sekarang mahal masuk Iya situ. betul. Nah itu yang menyeramkan itu. Iya. Jadi waktu masuk itu sebelum ramai dipakai konten, setelah itu kan sudah banyak orang yang masuk. Jadi setannya lebih takut sekarang, dan yang lebih menakutkan sebenarnya biayanya. Itu sama yang kita alami ketika kita masuk ke tempat angker gitu, yang jaga minta sekian. Nah itu yang paling menyeramkan gitu. Iya sih. Iya. Budget yang dikeluarkan itu wow sekali. Iya. Terus pernah itu nggak Mas Jam, mungkin melihat sosok walaupun nggak jelas, kalau bahasa kami kadang the vortex ya, vortex itu kayak asap, kayak apa. Pernah kan? Baru aja kemarin di Tejumoyo. Ya beberapa bulan lalu sih. Jadi aku nggak sendirian waktu itu, aku nerabas hutan itu sama temanku 2 orang. Namanya Alinsky. Nah itu makan off camera, lighting kan diredupkan ya untuk hemat baterai ya. Terus makan mie gitu kan, aku lihat di belakangnya tuh kayak ada cewek tapi mukanya tuh kayak pakai masker gitu loh. Masker tapi glow in the dark. Jadi cuma kelihatan bolongan mata sama mulut gitu. Terus habis itu, wah apa ini burimu kayak? Tak senterin gitu hilang.
Tapi dua-duanya lihat ya? Dua-duanya lihat? Enggak, yang lihat aku tok. Oh. Yang lihat aku tok. Terus pulangnya mau sampai keluar tuh aku dengar suara dangdutan tuh kerekam di videoku. Suara dangdutan. Terus itu dangdutan jam 3 pagi. Siapa yang dangdutan jam 3 pagi? Jarak interval dari aku dengar suara dangdutan itu sampai aku keluar itu sekitar 1 jaman. Nah, sampai 1 jam kemudian keluar di pintu keluar itu kan. Gerbang gitu ya, gerbangnya. Apa? Suara dangdutannya udah enggak ada lagi. Tinggal suara orang pengajian gitu. Dua-duanya dengar sama Sujo Alinsky juga dengar. Kalau dangdutan ya, dia ngaku dia dengar. Tapi kalau pas udah di luar itu dua-duanya juga dengar suara pengajiannya. Nah, itu kan jadi pertanyaan ya, ning Semarang wong dangdutan wong sejam tok ya ono ora? Iya. Nah, ada enggak, Pak? Iya. Ya mungkin aku sebagai orang Semarang aku enggak saya pernah. belum pernah ada. Enggak pernah. Aku lihat dangdutan sejam ya. Minimal 3 jaman. Iya, betul. Misal pengalaman. Kalau pengalaman itu ya waktu di salah satu rumah pesugihan ya, rumah pesugihan di mana kita jelajah di sana. Ada banyak sebenarnya. Ada banyak banget. Nah, waktu itu sempat mau buat video sama Master, kita narik salah satu pohon, di mana pohon itu baunya kita datang itu baunya wangi banget. Kita nggak tahu tuh di belakang tuh ada apa, di dalamnya ada apa. Ternyata di belakangnya itu ada pohon kayak kantil itu. Nah, itu mitosnya apa ya dulu? Saya lupa itu, Mas. Jadi gini, mitosnya itu pohon itu angker dan tidak boleh dipetik. Iya. Kan Semarang kan gitu, apapun mitos pantangannya selama tidak bertentangan dengan norma yang ada, selama diizinkan dengan penjaga, pemilik, pengelola, tokoh adat, tokoh masyarakat, kami melanggarnya. Nah, di rumah pesugihan itu ada pohon kantil yang bunganya itu mitosnya nggak boleh dipetik. Kalau mau bunganya ya jangan tuh yang di bawah, jangan dipetik. Nah, kita melanggar nih, kita petik. Tak. Sebenarnya sih nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Nggak ada apa-apa sebenarnya waktu itu loh saya. Cuman di video ada yang komen kan? Ada suara, kayak suara itu entah suara perempuan atau apa ya, agak kurang jelas gitu. Terus yang kedua itu rumah pesugihan juga, dan kita di sana beda suara semua. Ya, suara teriakan, suara panggilan anak, suara sirine. Jadi beda-beda pendengaran gitu. Itu waktu masuk udah wow loh. Jadi saya biasa kalau mau masuk tempat itu selalu assalamualaikum, saya bilang gitu. Jadi kan saya sama Marcel masuk, nah temen tuh ada yang di belakang di jalan karena jaga motor. Karena kita jelajah kan jam 2 gitu kan, jaga motor. Begitu saya masuk, assalamualaikum, udah kita masuk. Waktu kita keluar, teman-teman yang ada 3 orang jaga motor tuh bilang, pas tadi assalamualaikum ada yang jawab perempuan, waalaikumsalam. Masa sih aku nggak denger, yang di luar 3 orang denger semua. Yang di luar itu termasuk ada saya. Dan yang 2 itu teman kita denger, ada yang jawab itu waalaikumsalam. Saya nggak denger. Iya, jujur itu saya di luar waktu itu. Saya di luar. Salam. Nah, saya terus, jaga motor. Nah juga yang di lantai 2 rumah pesugihan itu rumah yang terbengkalai dan tidak ada ayunan. Ada suara ayunan. Kek. Kita sempat berdebat itu. Ayunan, dia bilang enggak itu sirine. Terus setelah syuting kan, saat kita jelajah bareng kan. Terus si Stephen denger apa? Suara kek. Begitu enggaknya selesai, mama. Iya. Mama. Suara anak kecil. Lah. Aku pernah. Jadi judul videonya 24 jam di sumur pesugihan atau gimana ya? Nah, itu sebenarnya bukan rumah pesugihan, itu rumah dinas, tapi semenjak terbengkalai itu sering dipakai sama orang-orang buat cari nomor. Jadi di tembok-temboknya tuh banyak banget tulisan angka mungkin ya. Buntut, angka, 3 angka, 4 angka gitu, nggak ngerti ya. BT gitu. Yang komen bilang itu BT itu buntut, Mas. Nah, gitu. Aku nggak tahu caranya. Nah, itu di rumah itu kalian tonton aja videonya. Nanti ada scene di mana aku dapat suara papa. Anak-anak, suara anak-anak. Itu gimmick sebenarnya. Jadi aku tak kasih guyonan gitu nonton di TikTok gitu kan, terus ada adegan coli gitu. Terus tak kasih tisu. Papa. Terus aku dibilang settingan, lah emang settingan, emang niatnya ngelawak gitu. Dikemas dengan secara apa ya? Fun saya. Iya, fun. Itu refreshing juga kan gitu kan.
Jadi memang apa ya? Jadi kita memasuki tempat yang tidak lumrah itu di saat malam minggu nih orang-orang keluar sama ceweknya atau sama keluarga makan, nonton. Kita jelajah ke tempat angker nih sama mana ke kuburan kemana ke makam ke tempat yang rumah terbengkalai itu kan. Jadi apa ya hobi itu saya kalau seminggu nggak jelajah itu sako, cuman akhir-akhir ini saya nggak mau di konten, saya lebih suka sendiri jalan. Iya. Jadi nggak, sel kamu yang konten, aku malas konten, aku pengen bener-bener apa sih hobi, sekali lagi hobi. Jadi hobi dan banyak juga lokasi Mas Joy sebenarnya bagus, cuman kita diizinkan, cuman nggak boleh di video. Itu banyak banget itu banyak banget. Bisa disebutin nggak itu di mana salah satunya? Di Biapuri bisa, tapi nggak boleh di videoin. Terus rumah dinas yang Semarang Barat itu yang iya banyak tuh yang apa kita boleh masuk apa ya itu ya? Nggak tahu sih rumah dinas. Kayak rumah dinas itu berjajar itu. Veteran. Enggak mungkin ya Pak. Apa sih itu Pak? Yang di dekat Cengkarela itu Pak? Oh iya di kampung Mas. Kampung. Di dalam kampung tuh banyak banget rumah-rumah yang terbengkalai dan bermitos. Sebenarnya kalau di Jawa, di Indonesia ini banyak banget mitos, di hampir semua kota, semua kelurahan, bahkan semua jalan itu rata-rata ada mitosnya. Oh rumah kae lo, rumah Pak Iki lo, oh pojokan kae lo, soalnya itu banyak banget. Mitos itu kan sesuatu yang dihembuskan dengan katanya gitu kan. Pembuktiannya nggak ada, katanya. Makanya Semarang kan selalu memecah mitos, menguak misteri gitu. Terus pernah nggak Mas Joy lagi gini, kita kan kadang bikin konten nih, kita udah izin resmi itu kan, udah izin resmi. Pernah nggak sih pas lagi tengah-tengah syuting itu pihaknya datang, itu pernah nggak? Aku pernah gini misalnya gini Dulu pernah, tapi ganggu syuting gitu loh, tengah-tengah live itu lagi enggak syuting. Jadi aku izin satpam waktu itu masuk ke suatu rumah itu di Jawa Barat itu. Terus tetangganya datang gitu, malah nawarin makan. Ya memang hitungannya mengganggu syuting, tapi kan maksudnya apa gitu, enggak gimana. Oh ya. Kita pernah di suatu pabrik itu parah itu Mas, parahnya gini loh. Jadi sama security kita kan biasa setelah kita administrasi beres, ngasih rokok bla bla bla, kita tutup helm lah, kita syuting, kita ngomong kita live itu ya. Kita cuma berdua nih sama Marcel. Kenapa kita berdua? Karena tempat angker itu identik dengan rawan rubuh, banyak semak belukar, banyak binatang berbisa. Makanya di Semarang itu harus minimal berdua. Kalau terjadi apa-apa, satu masih bisa bantuan. Kalau Mas Joy kan saat apa-apa dia diem di situ pasti ya. Kecepet itu sendirian, dia bingung kan. Paling kan teleponan gitu kan. Sherlock tempatnya angker nggak jadi nolong, pedih Mas. Nah kita pernah sama Marcel lagi masuk Mas, lagi kita ngomong angker kita sendirian ini, tempat ini kosong terbengkalai. Nggak ada orang, pokoknya kita hanya berdua nih. Karena memang waktu itu di pabrik itu memang kita berdua dan satpam jauh di depan. Tiba-tiba satpam muncul, Mas helmnya kok jokok beli gini. Helmnya kok jokok beli Mas. Sempet-sempetnya itu. Helmnya jokok gini Mas. Sempet-sempetnya jauh-jauh cuman aja bilang, Mas helmnya ya kan. Gondok banget Mas. Ya, kita udah effort. Jadi guys, kita sendirian tahu-tahu ada satpam di belakang kan. Ngapain? Jadi banyak hal-hal lucu yang sebenarnya apa sih? Jadi kami gini, horror can be fun gitu. Jadi nggak harus bagaimana kita menyikapinya. Kita pernah lagi belum shoot, ada suara orang nangis. Kita nyalain lagi HP-nya, apa kabarnya? Lagi dong, nangis lagi dong. Nggak mau malahan kan gitu. Tapi ketika matiin nggak. Moyo lagi itu apa tuh nginep di situ 3 hari tuh. 3 hari Mas. Berarti buat camp gitu? Iya. Wow. Enggak itu ada ceweknya enggak ada. Enggak, saya tidak mesum. Kalau saya mesum saya di rumah. Jadi itu malam-malam itu tiba-tiba kan itu posisi gerimis. Karena aku dalam dalam tenda itu. Sengaja memang lampunya aku matiin semua untuk menghemat baterai. Iya. Nah, tiba-tiba langsung ada suara. Nah itu langsung aku cepet-cepet nyalain kamera, tapi lightingnya aku matiin, jadi masih gelap gulita itu. Kenapa aku matiin? Sepengalamanku, kalau aku dengar keanehan, aku nyalain lighting, hilang. Iya, betul. Nah, jadi aku biarin aja. Itu sudah terekam agak lama gitu kan ya. Terus habis itu suaranya hilang sendiri. Tak cariin, nggak ada siapa-siapa di situ, cuma aku doang. Tapi ya lumayan lah, sudah terekam. Tapi jelas banget Mas. Jelas banget. Jelas. Cuman nggak sejelas kalau kita ngomong kayak gini ya mau dimaklumin. Masalahnya kan hutan Tijomoyo itu kan di tengah ada namanya Waduk Kunti. Ya. Itu aku nggak tahu tuh di mana sih Waduk Kunti itu di mana? Yang di tengahnya Tijomoyo sih. Belum sampai UNES loh. Jadi kalau dari bawah gerbang tuh notok, kalau kita kan kuburan tuh, itu kanan. Itu kanan. Ada sudet itu kanan terus. Lurus terus. Terus nanti
lurus terus. Mungkin Mas Jo lewat cuma enggak tahu kalau itu Watu Kundi kan. Mungkin. Sebelum ada Ke kanan Boy ya. ini Air terjun. Oh, sebelum jauh sebelum Mas. Jauh sebelum air terjun. Jauh sebelum air Harusnya terjun. aku lihat. Jadi tahun 2007-an apa ya? Atau 2000 aku lupa. Antara 2007 8 atau 2010 itu memang Watu Kundi itu aku dipakai untuk pemujaan. Wong pengen naik Nomor, pangkat, pengen nomor, pengen untuk jodoh ke situ dengan berbagai macam sajen-sajennya. Terus kita sama juru kunci atau penjaganya bilangin ini Watu Kunti ini. Nah, di Watu Kunti itu dikatakan itu rumahnya kuntilanak. Itu nggak boleh disentuh batunya. Apalagi sampai kamu naik ke batu ini. Nah, saya nanya, nah kalau disentuh atau dinaiki gimana? Katanya kita akan dicekik oleh kuntilanak, akan dilempar. Intinya seperti itulah kerasukan kuntilanak. Akhirnya dengan seizin beliau dan sama tidak ada norma yang dilanggar, kita naik. Waktu itu 2007 masih bener-bener wow itu kan. Naik iseng-iseng saya baca ayat kursi waktu itu iseng-iseng keluarlah asap. Waktu itu belum usum apa ya 2007 urung-urungan sih belum apa kamera juga enggak dan kita enggak waktu itu memang kita enggak ada konten. Saya dari dulu kan kita mulai bikin konten tuh 2000 berapa nembe-nembe wae 2019 atau berapa sih? 17 sudah ada cuman sedikit. Dari 2007 sampai 2017 itu kita memang enggak ada konten cuma jelajah doang. Itu keluar asapnya. Nah setelah itu kita buat apa? Kita pakai untuk wisata malam banyak yang kerasukan juga itu Watu Kundi itu. Itu kalau ada yang kerasukan tuh gimana terus? Jadi di Semarangger itu kami ada namanya The X-Tour itu wisata ke tempat-tempat angker. Kami ajak peserta untuk melanggar mitos pantangannya. Ini katanya nggak boleh disentuh. Ayo sentuh. Ini tali ini kata juru kunci kita datengin. Pak ini pantangannya. Oh akar ini kalau tempatnya tinggal Mbah ini genderuwo bla 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 nggak boleh tarik. Kalau ditarik kerasukan atas seizin beliau kami tarik peserta kami ajak tarik semua ya banyak yang kerasukan kami tanggung jawab untuk itu kami tanggung jawab untuk menetralisir bagaimana caranya yang jelas saya muslim ya saya syariah ya dalam artian kami menggunakan cara-cara Islam intinya seperti itu karena ya kalau pengalaman kami sih kami sudah mengajak total sudah bukan 100-200 orang udah ribuan karena sekali tur yang terakhir aja udah 1.200 orang yang ikut tur kami pernah di Jomo itu Jomo juga. Nanti Mas Jo diajak saya tanya Salim Sungkem siap senior gitu. Putar balik kanan. Aduh, siap senior. Malah agak serem ya. Iya. Jadi gini Angger, orang kerasukan itu bukan berarti dia harus kemasukan bangsa jin, bisa jadi psikologis, ketakutan. Mungkin sebelum ikut tur dia sudah ada masalah dengan siapa, keluarga, dengan pacar, tambah takut, tambah apa, akhirnya jadi intrans itu. Punya jadi, masalah dengan debt collector. Ya. Tak iya kan. Yeah. Jadi, aku di Bondowoso waktu itu sekitar 3 tahun yang lalu habis ditinggal nikah sama mantan saya. Saya sabar ya Mas. Ya, udah. Sabar. Terus malamnya syuting. Nah, saya juga tetap butuh makan kan. Syuting. Nah, syuting di rumah sakit Terbengkalai. Nah, udah syuting di rumah sakit Terbengkalai itu posisinya lagi galau ya kan. Sampai di dalam ki ada gangguan sedikit. Aku itu udah maksudnya gimana ya? Aku udah sering ke tempat angker ya 2019 kan. Iya masa naik-naiknya dulu masih sangar-sangar gitu kan, Cenom juga gitu kan. Masih tampan-tampannya. Saya juga ganteng ya. Oh iya. Saya lebih ganteng dibanding Bian ya. Aku fitnessnya. Saya perawatan misalnya. Oke. Jadi itu posisi habis foto sama mantan dulu kan ya, itu kan galau tuh. Nah itu di rumah sakit itu ada gangguan sedikit. Wah aku langsung ngerasa waduh kok vibes-nya kayak RS Katayu gitu kan ya. Sampai lendetan, aduh. Aku terus bilang di video itu, emang kalau main ke tempat angker nih emang ininya nih harus netral dulu, ininya nggak boleh banyak ngatain tadi pendapatnya. Itu ditinggal nikah apa diputus Mas? Ditinggal nikah. Oh, sekarang jangan udah nikah belum? Belum. Sebenarnya jawabnya gantinya udah adem. Ya udah. Oh ya wes berarti aman kan gitu ya, sing sabar. Nah, gimana ya? Itu paginya habis tak antar kan ke nikahannya dia. Maksudnya kayak gitu. Wah, malamnya kan dia terata kemerokok tuh. Jenengan ikut jagung? Enggak. Pasti nganter. Tak sanggup nganter tok berarti wis ya. Nganter ke nikahnya dia. Kok sempet-sempetnya itu loh, Mas. Apa? Kok nganter ke pernikahan terus berarti sampai depan gangnya gitu maksudnya.
Ya iya kurang lebih seperti itu. Ya tapi kan Mas iki di Jadi malamnya tak antar gitu, seret kan pulang gitu kan ke rumah dia tak antar gitu. Nah wes toh, itu kan pating kemerokok ya, isuke DN rabi ngono aku kemerokok ini hotel ini. Aku sudah tahu waktu besok dia nikah udah tahu. Kita malah bahas ini ya. Tapi gini saya di luar kan intermezzo. Saya kadang menyadari lumrah kalau pacarnya putus. Lah wis piye? Malam Minggu wong pacaran dijak nonton, jak mangan, jak sing enak-enak, jak jelajah nggon angker, jak ning kuburan. Akhirnya kan tak kuat tuh pacarnya tuh, ya enggak? Iya. Nah itu kan gitu kan? Bener juga. Bener. Dek nanti kita renang. Oke Mas, seneng banget. Renang di mana Mas? Di kolam X Hotel Sky Garden. Nah, itu. Nanti kita makan Sky Garden kan enggak ada airnya. Ada yang mati kelep ada kok itu. Di situ ada airnya. Banyak yang 4 meter 5 meter itu kan ada juga. Ada. Jadi modelnya kayak Ancol, jadi pendek dalam plus 5 meter itu. Sempat juga di situ kan ada tempat yang buat loncatan itu. Toron pernah nyemplung ke situ. Kita pernah cuman segini. Oh, yang depannya kita pernah. Ya. Kita pernah. Jadi dulu waktu kita jelajah ke sana itu mitosnya itu kerajaannya WW Gombel. Waktu itu stasiun TV swasta semua, bukan hampir tapi semua stasiun TV swasta, semua tokoh paranormal Indonesia memakai lokasi itu untuk syuting dan mereka mengatakan pusatnya adalah di kolam renang, pusatnya kerajaan WW Gombel bla bla bla. Ya aku bikin situ juga komentar netizen banyak yang bilang di kolamnya Bang, kalau di situ enggak serem. Dan di kolamnya itu mitosnya tidak boleh kita nyemplung. Ya, masukkan dalam masuk. Karena kalau nyemplung dianggap memasuki kerajaan itu akan diserang oleh WW Gombel, kita nyemplung bolak-balik itu. Kita udah total udah ratusan kali juga ular di sana. Itu yang terakhir. Ya, yang terakhir ketika udah mangkrak. Iya. Ular. Banyak ularnya. Tapi dulu bersih waktu ada almarhum masih hidup yang tenggelam itu Mbah Sol itu kan yang bersih-bersih situ. Jadi kita nyemplung, kita kita buktikan mitosnya kan nggak boleh cemplungin, kita cemplungin dan alhamdulillah nggak apa-apa sih. Itu 1,5 meter ya? Ya cuman yang terakhir yang udah rungkut kan. Aku menyemplung, aku mikir kok rungkut kita sentri itu ular hijau ekor merah. Viper itu yang kan semak-semak yang kita itu yang kelihatan aja 9 ekor, yang kelihatan itu. Berarti yang nggak kelihatan gimana itu kan? Makanya kenapa kita harus berdua? Nah, itu salah satunya. Betul, dicatek Mas. Iya, wassalam. Kan, wassalam. Tapi pernah sih kita yang itu King Cobra lempar di mana yang kamu pulang mergut kita balapan. Oh, enggak ditangkap malahan. Ditangkap itu yang di kabupaten ya, di Ungaran ya. Ungaran itu. Hutan oposisi Kalisodo. Kalisodo, kok Kalisodo. Kalisosok. Bukan. Kedali Sodo. Ya, Kedali Sodo. Itu ada kobra yang ngadek itu sehat itu. Ketangkap kamera. Tapi kebetulan yang kita ajak tadi tuh itu dia pawang ditangkap gitu, ya kita memang Mas Joy edukasi itu saya selalu bilang saat live juga apapun agamamu ya hanya kepada Tuhan tempat kita menyembah dan meminta, hanya kepada Tuhan tempat kita mohon pertolongan dan perlindungan, karena kita sering loh jelajah itu tiba-tiba dilempar batunya bisa nyala, ada di Gombel Sky Garden kita pernah dapat keris, ya sudah kita pajang aja di sini. Kalau ternyata besoknya kok banyak job, banyak order, itu dari Allah, bukan dari barang-barang itu. Itu memang mereka menyesatkan. Jadi kami mengajak ya, tapi terserah Anda sih. Anda mah nyembah waktu, nyembah wet itu urusan Anda. Cuman kami mengajak apapun agamamu yang kepada Tuhan, tempat kita menyembah dan meminta. Aku bilang barang-barang itu yes sekedar tak pajang aja sih. Ya kalau aku sih apa ya? Karena di dunia kayak kita kayak gini itu kita kayak melakukan di jalan tuh kita salah melangkah juga jadinya musyrik gitu kan, kita melangkah sini jadinya kita sombong riak itu kan angel kita melangkah ke sini nyasar itu kan Google Map nyasar ya bener. Ada satu rumah di Semarang tapi aku lupa nama daerahnya. Itu sering banget Gojek nyampe situ loh. Mas, iki sego goreng ini sopo sing pesan sego goreng. Mau jalan ning omah sebelah kene. Kosong suwi Mas. Nah, gitu. Ada yang pesen ya, ada yang pesen cuman titiknya itu selalu di situ gitu. Wow. Ono peng 3, peng 5. Tapi rumahnya padat, kanan kirinya ada ya. Ada, cuman kosongan maksudnya kayak dia perumahan elit gitu, tapi kan perumahan elit kan cenderung sepi ya. Ownernya kayak nggak tahu gitu. Ya jadi ya memang kadang hal yang tidak bisa dilogika itu sering terjadi ya. Sama itu kayak yang pernah itu kita jaga cakrawala itu, saya yang jaga cakrawala sama Mas Afri juga gitu. Mas, apakah bener nomor ini tuh rumahnya pojok sana ya?
Iya Pak, tapi kok rumahnya kosong. Iya itu kan rumah kosong Pak, memang Pak. Kok ada yang pesan di situ Mas? Coba ditanya tangga sekitar, ternyata nggak ada. Ya. Ya sebenarnya sering. Aku pernah pas lagi tur itu aku paling belakang awal peserta. Harusnya setelah Watu Kunti itu bekas kandang gajah apa belok kiri. Aku ada peserta belok kanan. Wah itu peserta salah jalan. Ya. Aku kejar kan. Mas salah jalan mas. Jalan tuh tak kejar sampai jauh baru sadar. Hilangan balik lagi asam kerja nih. Ya memang bukan manusia kan. Manusia. Aku baru sadar ke tengah-tengah. Astagfirullah. Karena kalau orang normal kita tadi pasti berhenti. Mas salah jalan mas salah jalan. Dekat sini tuh. Oh ya bos, memang menyesatkan kita kan. Ya. Pernah lagi tur itu Sky Garden itu tembusnya malah jalan yang bekas pojok. Iya. Harusnya kiri kita kanan, habis kolam renang loh. Ini tembusnya jalan raya Iya, sampai udah kelihatan itu. 2016 atau 17? Enggak, kita sejak tur itu 2012. Kita ngadain tur untuk umum, maksudnya umum itu peserta umum 2012 sudah ada. Sky Garden itu kita ngadain 2012. Terakhir itu aku lupa 2016 atau 2017. Terakhir tur. Setelah itu yang Suro itu kan? Ya, setelah itu dari Jogja itu kan? Iya. 9 tahun 2016. Setelah itu kan kita nggak boleh lagi di situ karena itu mau dibangun atau dijaga lah, nggak boleh. Tapi kita sering ngadain di situ tur itu untuk umum, sering kita jelajah juga sering karena memang tempatnya di salah satu TV swasta kan dia masuk salah satu dari 7 titik terangkat di Indonesia versi TV tersebut ya. Terus tokoh-tokoh paranormal menyatakan ini pusatnya di bla bla bla. Nek paranormal kan memang terserah dia mau ngomong apa sih gitu kan. Ngomong-ngomong. Ini meja resepsionis ini pusatnya yang itu Singapura itu kan. Ini kalau kesini jangan sampai menyentuh ini penuh kerajaan jin. Yang marmer itu kan. Iya, kita sentuhin aja. Ngomong-ngomong, jahat ya. Ini kan ya katanya ditapungin. Kita kan di ini ya, rumah hantu ya. Kita pernah mengadakan rumah hantu di Hotel XK Garden. Iya, kita pernah ngadain di rumah hantu selama bulan Suro. Ya banyak yang kerasukan, banyak lah karena kita memang satu tempatnya juga angker. Terus kita menggunakan barang-barang yang asli angker, selendang yang dipakai bunuh diri. Kain kafan yang dipakai juga kain kafan asli, tali pocong juga, tali pocong asli. Jadi gini loh. Di sini, guys. Ya, di belakang. Jadi gini loh, Angkers. Jadi kita nggak maling ya, kita halal. Halalnya gimana? Jadi ketika makam mau dipindah, itu kan dengan kain kafan baru, yang kain kafan lama tuh kita dikasih terus yang bekas bentuk. Kita lagi live di salah satu instansi, lagi live ada kain hijau, ingat kan? Buat keranda. Dia bilang pernah bungkus kepala orang pecah karyawannya situ. Setelah itu sering ngetoi. Iya. Mas tak operane tak buat koleksi. Waktu itu kita pasang aja. Tapi karena baunya minta ampun akhirnya kita cuci gitu. Ya wes lah, memang tempat angker memang seperti itu. Jadi kami hanya mengajak fun lah gitu. Oke, kita closing ini nanti nih. Harusnya Pak, kalau misalnya dapat kayak gitu tuh contohnya yang tadi kain warna hijau tuh harusnya manggil aku sih, kita collab sih. Kita coba sih. Ini di thermal gimana? Itu masih ada kainnya di situ. Oh itu tadi itu. Nah, oh itu. Iya. Boleh. Dan live-nya ada, live-nya waktu dapat ada. Waktu kita live jadi enggak waktu live kita itu apa itu ada di live ada. Ya, cuman ada. Live-nya waktu itu kan 1 jam lebih, mungkin di menit ke berapa. Pernah kita cari ya, kira ada. Terus kalau misalnya ada yang kerasukan lain waktu gitu, Bu aku ikut sekalian gitu, kita collab sekalian ya toh. Kerasukan. Nanti kalau kerasukan tak coba pakai ERT ini, kira-kira magnetic field-nya kuat apa enggak gitu. Yang kerasukan itu kan. Itu alatnya kayak apa sih Mas Joy? Kayak remote biasa. Sambung ke sini bisa nggak sih? Bisa, tapi ini kan banyak listriknya. Nanti electric field-nya pasti kencang. Harusnya non listrik ya. Kayak contohnya rumah terbengkalai kan biasanya bangunan terbengkalai kan listriknya udah diputus. Nah itu kan nggak ada listrik. Nah itu kalau misalnya electric field-nya nol, magnetic field-nya naik, nah itu kenapa? Itu beli di mana itu? Online ada Pak, online ada. Karena itu sebenarnya alat teknisi, cuman kan jadi pertanyaan itu. Jadi magnetic field ini kan dia akan naik kalau ada electric field, kalau ada listrik. Nah ini dia bisa naik electric field-nya nol, ini dapat dari mana ini? Mungkin dari tanah, dari batu, dari apa? Karena kita punya kamera thermal dulu kan sensor panas kan itu. Sensor panas itu juga binatang pun juga ada sensor panasnya. Bahkan pohon sama batu kan dia juga nyerap panas waktu siang, itu di thermal keluar semua. Kalau di batu memang iya. Tapi kalau di ada suatu banyak anomali dari yang bisa didapat di thermal. Iya, thermal banyak itu. Banyak anomali yang tidak aku sebagai orang awam tidak bisa menjelaskannya gitu. Terus metalogis model G gitu tetap bikin oh saja nih gitu. Kok bisa gitu.
Ya kadang memang kalau hal-hal yang tidak bisa diurai secara logika kita kembalikan itu kebesaran Tuhan Sang Pencipta ya. Gitu. Karena jangankan itu mau gunung mau runtuh aja kalau udah kun fayakun juga terjadi kan. Jadi tapi anehnya juga kalau ini aku masih bahas ERT yang tadi. Gini, yang nonton videoku tuh kan orang lumayan ya. Maksudnya kan lumayan banyak ya. Itu kan pasti ada dari mereka tuh yang bisa menjelaskan gitu loh, kayak mungkin anak elektro kayak atau gimana kayak. Jelas di kolom komentar aku nggak menemukan jawaban atas ERT itu yang benar-benar bikin aku puas dengan jawabannya ya. Kayak ini dapat listrik dari mana gitu loh. Itu masih bertanda tanya ya. Oke. Kalau listrik masih mungkin ada yang bisa menjelaskan lah listrik mungkin ya. Sehingga bisa tuh ketika Thailand kan punya tali yang ada kayak ledi kasih kelintingan loh. Ding nah itu asik deh itu. Oke. Ding cuman ketika dipakai di luar Thailand udah nggak bisa. Nggak tahu kenapa. Oh gitu ya. Di sana pun yang pegang juga dia. Aku juga nggak tahu becolonnya. Yang pegang dia. Ditancepin ke tanah ke dia, muter gitu. Cuma kemarin ketemu Mas Marcel Radival dia menjelaskan itu seling kecil kata dia. Jadi memang alat sulap yang kecil yang ada orang lagi yang narik yang nggak kelihatan. Logikanya seperti pantesan. Tadi misalnya aku di tengah nih diputer lidi ditancepin ada kelintingannya. Nah datang keling gitu. Tapi memang udah disetting sama mereka. Alat sulap itu. Oke, Mas Radival. Mas Radival. Kalau ngomongin Mas Radival, iya. Karena melu loh. Saya ada ikut loh. Kalau mau ngerosting. Soalnya apa? Paranormal. Dia paranormal. Soalnya apa? Nama saya sama. Oh sama. Sana Radival, saya Radika. Masa Radika. Mas Joy, mungkin kata terakhir atau apa yang dipesan untuk teman-teman nih? Kata terakhir yang dipesan untuk teman-teman. Jangan baper dan jangan ngaku-ngaku. Aku tahu. Wes. Balik aku ya. Iya. Tips salad. Asal, ada yang mau diomongin nggak? Ya, kata-kata be smart and wise, berpikir cerdas dan bijak, tetap hanya kepada Tuhan, menyembah, minta dan memohon. Udah itu aja sih. Oke, Anggers, terima kasih Mas Joy, Mas Marcel. Kita akan closing. Jangan lupa main-main ke sini. Semarangker rumah hantunya. Di sini yang jadi pocong ganteng tuh orangnya situ. Oke, kita di rumah hantu, ini lokasinya di rumah hantu Semarangker di Jalan Gelati sebelah Gedung Marba, Kota Lama Semarang. Oke, terakhir Anggers, gaib itu ada. Be smart and wise, cerdas dan bijak dalam menyikapi yang gaib. Apapun agamamu, hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa tempat kita menyembah, tempat kita meminta, tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan. Oke, Anggers, jumpa lagi mungkin di episode yang ke depan. Terima kasih semuanya, thank you. Subscribe punya Mas Joy, subscribe, di follow. Follow Instagramnya apa, TikToknya apa? Aku TikTok boy iseng-iseng. Berarti apa? YouTube Joykal. Oh iya. Sing tak ngerti kebangetan berarti tak gaul. Oke, wassalamualaikum. Thank you.